Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Generasi Optimal. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi. Setiap generasi ada zamannya. Alhamdulillah ada zamannya ya. Kembali lagi di podcast Generasi Optimal. Kali ini kita akan membedah apa nih, Win? Tentang prostitusi ya. Prostitusi. Jadi judulnya prostitusi dari sudut sejarah ya. Iya. Ini menarik juga nih kalau kita bahas nih. Begini, prostitusi itu umurnya udah lama banget ternyata ya. Katanya sepanjang ada manusia di situ ada prostitusi. Iya. Ini dalam sejarahnya prostitusi ada di Jakarta di zaman VOC dulu nih. Ya, jadi berdasarkan sebuah arsip Balai Pustaka ini yang saya baca nih di Pemda DKI ini. Dulu tuh ada dimulai dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda tuh Jan Pieterszoon Coen ya. Jadi dulu terkenalnya iya. Dulu terkenalnya Jayakarta ya tempatnya. Itu kampung gue ya. Anak Betawi nih. Sekarang Pangeran Jayakarta, jangan Pangeran Jayakarta gitu. Iya. Bangga besar itu. Bangga besar ya. Jadi ini ada beberapa sumber juga nih. Almarhum juga Bang Ridwan Saidi nih ya, budayawan Jakarta juga pernah membahas itu tuh. Adanya prostitusi di Jakarta. Memang pintu gerbang Indonesia dulu Jakarta kali ya. Makanya. Dan itu juga itu terkenal juga, Wid. Ada beberapa tempat-tempat di Jakarta ya. Dari zaman VOC sampai sekarang tuh ya. Nggak hilang-hilang ya. Nggak hilang-hilang. Katanya kalau di Raja hilang, ya, digusur hilang gitu. Tapi ya. Sejak zaman VOC sampai sekarang nggak hilang-hilang ya. Nggak hilang. Memang begini ya, menarik kan pertanyaan, kenapa nggak hilang-hilang gitu ya? Kenapa sih itu? VOC digusur ada lagi. Kalau kita lihat teori dari Maslow, Maslow itu ada yang kebutuhannya, basic need ya, kebutuhan dasar manusia itu selain makan, minum, tapi seks juga ya. Menurut dia ini Maslow itu bahwa memang seks itu kebutuhan dasar manusia. Itu menjadi bagian dasar. Makanya nggak bisa dihilangkan ya. Ya namanya kebutuhan kan, nafsu itu merupakan bagian nafsu, seks itu kebutuhan. Jadi ada terus tumbuh terus tuh ya prostitusi itu. Nah selain itu juga mengikuti perkembangan kota ya. Kalau kita lihat zamannya VOC tadi kan, zaman VOC ya. Itu zamannya tadi Gubernur Jenderal J.P. Koen itu kan. Nah ketika dia mendirikan kota Batavia ya. Dia mendirikan kota Batavia ini. Nah itu justru pada saat itulah sistem pergundikan ada gitu. Kenapa? Karena kan dia bikin suatu kota yang ramai di tepi pantai ya. Kan daerahnya daerah kota nih, ke stasiun Bios itu disitulah muncul sistem pergundikan. Nah pada saat itu memang buat melayani orang Belanda itu ya, antara Belanda yang jauh dari pasangannya, lalu kemudian juga para pekerja pelabuhan kan dia pusatnya kan di dekat pelabuhan tuh. Di pelabuhan. Nah dekat pelabuhan kan pasti banyak pekerja pelabuhan kan yang mungkin mau membangun kota Batavia membutuhkan bahan baku, barang-barang. Nah itu kan semuanya kan dari pelabuhan tuh. Pasti ada pekerja di sana kan. Nah pekerja di sana jauh dari pasangannya. Makanya J.P. Koen menyediakan ya sudahlah. Yang namanya di situ pernah dijelaskan tentang Makaupo ya. Namanya Makaupo. Tapi Makaupo itu kenapa namanya Makaupo? Iya. Rupanya itu perempuan-perempuan itu didatangkan dari Makau. Dari Makau ya. Bukan perempuan lokal. Jadi perempuan lokal itu diapain kan? Ya waktu itu belum lah ya. Karena Makau itu dari Makau. Istilahnya diimpor gitu ya, perempuan mengimpor dari Makau datang, makanya Makaupo ya. Makaupo. Nah itulah buat menyediakan agar para pekerja yang ada di pelabuhan, tentara Belanda juga yang di sini yang jauh dari pasangannya, kebutuhan tentang seksnya itu terpenuhi ya. Makanya Makaupo karena itu didatangkan dari Makau, perempuan dari Makau, bukan dari lokal ya. Bukan dari lokal ya. Jadi memang dari luar ya. Ya awalnya begitu, tapi kan lama-lama ini berkembang kan.
berkembang. Dan keberadaan perempuan lokal menjadi daya tarik juga nih ya. Ya. Nah kalau yang lokal itu kan kalau zaman dulu disebutnya nyai gitu ya, nyai itu mungkin dikawinkan gitu ya. Jadi mereka juga kawin dengan orang Belanda gitu, atau dengan pendatang-pendatang. Iya. Gitu. Tapi di peraturan Belanda itu mereka yang menikah dengan wanita lokal dia tidak bisa dibawa ke Belanda. Dia bisa dibawa ke Belanda itu. Cuma ada juga yang sistem pergundikan ini nih, pergundikan dengan lokal juga akhirnya ada begitu ya, sistem pergundikan. Itu tahun sekitar tahun 1635 gitu ya. Jadi selain menikah juga ada sistem pergundikan juga tuh yang menggunakan lokal ya, wanita lokal itu kan. Nah makanya yang menarik itu ini kan tadi antara kebutuhan dasar tadi ya, sesek sebagai kebutuhan juga diikuti dengan perkembangan kota yang begitu pesat. Nah, karena kalau kita lihat prostitusi itu kan berkembang di wilayah-wilayah yang memang perekonomiannya cukup maju. Itu cukup maju. Nah, disitulah terjadi memang prostitusi. Dan kita lihat itu kan adanya kayak di pusat-pusat keramaian di pelabuhan, dekat-dekat dengan pelabuhan ya. Ya kota-kota besar ya. Kota-kota pelabuhan. Lalu kemudian juga di dekat-dekat stasiun itu ya, itu kan karena kan dulu itu stasiun kan sebagai alat transportasi utama gitu ya, lewat kereta itu kan jalur kereta, jalur darat. Nah disitulah tempat keramaian juga begitu. Dan di era itu mungkin ada juga ini ya, tempat prostitusi high class ya. Iya. Saya nonton beberapa YouTube dari budayawan lokal ya. Ya di era-era itu, di tahun itu juga ada tempat prostitusi yang high class gitu ya. Dan orang pribumi memang nggak bisa masuk untuk mengakses di situ, hanya tentara-tentara Belanda yang bisa mencari hiburan. Oke Wit, sebelum kita lanjut, kita akan ikutin dulu iklan yang ini. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Kembali lagi di Generasi Channel Optimal. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi. Setiap generasi ada zamannya. Wah, ini kita membedah zaman dulu ya. dari zaman prostitusi ya, yang ada prostitusinya itu. Artinya sejarah itu optimal ya. Nah, jadi kalau kita lihat begini, mengapa kita lihat yang saya bilang tadi bahwa memang tumbuh di tempat-tempat yang kegiatan ekonominya sangat maju gitu ya, pusat-pusat keramaian ya, keramaian, titik pusat keramaian. Kalau kita lihat kan hampir berkembang di semua kota besar di Indonesia lah ya, kan adalah prostitusinya itu, kita nggak bisa tutup mata gitu ya. Itu ada tempat namanya Gang Sandar ya, di Gang Hauber. Iya, jadi kenapa disebut Gang Sandar? Itu memang supaya orang sadar gitu. Supaya orang nyadar ya, bahwa wah ini memang ya harus dihilangkan begitu, harus sadar gitu, harus diselesaikan gitu masalah prostitusi ini. Jadi supaya orang tidak terus kecanduan dengan prostitusi gitu, makanya disebutlah dengan Gang Sadar. Memang banyak gitu ya, terutama ya kayak di Cideng itu juga dulu ya, itu di Jalan Hauber itu dekat-dekat Cideng juga, dekat Harmoni, daerah-daerah. Memang sampai sekarang juga kan kalau kita lihat kan memang tempat-tempat hiburan di Jakarta kan memang lebih banyak ke arah sana. Itu sejak zaman Belanda rupanya. Jadi sejak zaman Belanda ditempatkan memang di sana gitu, dan memang itu kan memang daerah, kalau zamannya JP Kun itu kan memang ibu kotanya kan memang di situ ya. Artinya ibu kota Batavia memang di tempat itu, di kota. Memang di kota, di daerah kota, dan itu memang tempat keramaian dari zaman Belanda dan sampai sekarang. Itu udah tahun 1951 loh. Sejak terjadi sampai sekarang tetap ada gitu. Tetap ada ya. Ya artinya memang itu yang saya bilang, kenapa kok nggak hilang-hilang gitu ya. Sejak zaman Belanda jadi sekarang kan tetap ada gitu. Tapi memang yang perlu kita perhatikan adalah efeknya ya, efek sosial, efek kesehatannya, itu yang harus dijaga gitu. Oh iya, bicara terkait dengan efek sosialnya, kita bicara efek sosial dulu, nanti kesehatannya belakangan.
saat itu bagaimana ya efek sosialnya ya dengan keberadaan prostitusi itu ya? Ya kalau zamannya yang Hindia Belanda itu ya zamannya J.P. Koen itu kan memang dia impor dari Makau itu kan, dari Makau impor. Cuma memang lama kelamaan kan yang lokal juga kan pasti ada juga lah efek aksesnya itu kan, artinya berminat ya. Artinya setelah adanya prostitusi ini, iya. pasti kan mau tidak mau itu ada efek langsungnya gitu ya, ada dampak langsungnya. Misalnya tidak menutup kemungkinan juga ada juga sih warga-warga lokal, terutama yang memang ikut Belanda gitu ya, yang mungkin ikut dengan budaya Belanda ikut terpengaruh juga. Oh ya Wit, tadi kita bicara tentang aspek sosial. Kalau mau bicara, ini sekarang ingin bicara tentang aspek kesehatan. Karena baca juga itu zaman di Hindia Belanda itu juga ada dokternya. Ada dokternya. Iya, karena dia mungkin udah tahu ya efek kesehatannya. Saya pernah baca itu. Iya, saya pernah baca juga. Dulu pernah, ya itu terkenalnya namanya penyakit Raja Singa ya. Kata orang Sunda itu kepatil. Ya kalau istilah kesehatannya IMS, infeksi seksual, menular seksual. Oke Wit, kita break dulu. Ada iklan yang mau lewat ini. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Oke, kembali lagi di Generasi Channel Optimal. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi. Setiap generasi ada zamannya. Alhamdulillah, keren ini diskusinya. Baik, Wit, tadi kita sudah bicara pada aspek sosial dan kesehatan. Kita ingin tahu juga ini, Wit, mungkin lo tahu gitu ya, berapa tempat-tempat kan tadi di eranya Belanda ya. Tapi ketika semakin berkembang nih di eranya di zaman pemerintahan ketika Indonesia merdeka gitu ya. Itu pasti masih ada ya. Iya. Pasti ada ya. Bahkan saya dengar juga di era-era tahun berapa ya, tahun 70-an, 80-an ya. Iya. Oh, ada terus. Artinya ada ya. Ya kan saya bilang tadi, kok nggak bisa diberantas gitu. Artinya dan zaman nggak bisa dihilangkan. Ya, zamannya Ali Sadikin itu juga dikelola tuh. Iya. Jadi resmi tuh. Sehingga Pak Ali Sadikin melihat nih banyak yang tak langsung nih. Ya, dan sulit dikontrol dan berapa program tuh nggak berhasil gitu. Karena ada terus. Ya cuma kan ini kontroversial ya. Artinya di masyarakat kan pasti ada pro dan kontra. Iya, artinya betul. Ya hal-hal yang seperti ini, industri prostitusi ini ya secara sosial memang sulit diterima oleh masyarakat. Betul. Tapi kenyataannya ada. Di zaman Pak Ali Sadikin kira-kira ngontrol pada aspek kesehatannya bagaimana saat kan itu ya? Ini itu kan mau ngambil dari sisi pajak ya. Iya, pajak ya. Kalau legal itu kan berarti ada sumber pajak di sana. Kan besar sekali sumber pajaknya. Karena perputaran uangnya besar juga gitu kan. PS ada kartu pajak nih. Sebenarnya itu mau ngambil pajaknya. Karena sumber yang legal itu kan pasti harus ada pajaknya. Iya. Tapi kalau ilegal kan susah gitu. Susah ya. Jadi seperti itu, karena kan memang butuh negara butuh uang buat pembangunan ya udah saat itu. Nah salah satunya ya dari prostitusi ini. Itu jadi, nah kalau untuk aspek kesehatan, kalau misalnya sudah legal begitu ya udah pastilah masuk kan aspek kesehatannya harus diperhatikan karena kan bayar pajak. Kalau udah pajak harus punya hak. Tapi memang bagaimana punya namanya hak untuk kesehatan ya, setiap orang itu kan punya hak buat mendapatkan layanan kesehatan. Mau bayar pajak mau enggak, tapi itu kan hak asasi ya. Ada hak orang buat mendapatkan layanan kesehatan, itu yang perlu diperhatikan. Karena apalagi dia bayar pajak gitu. Karena di situasi yang namanya prostitusi itu masalahnya dan konteksnya banyak sekali di situ ya. Iya. Dari sejadah, haram jadah ada di situ. Maka tadi saya bilang bahwa secara sosial memang sulit diterima keadaan ini oleh masyarakat, tapi kenyataannya ada gitu, kenyataannya ada. Artinya dari zaman dulu hingga sekarang program pembinaan nggak berhasil ya. Artinya memang begini,
itu kan siklus ya, Siklus, generasi. Generasi ini selesai, timbul generasi baru. Yang baru ya. Yang lebih canggih lagi lewat aplikasi. Yang lebih optimal ya. Iya kan, nah itulah. Oke, Wit, kita akan kembali lagi pada iklan yang gini. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Oke, kembali lagi di channel Generasi Optimal. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi. Setiap generasi ada zamannya. Alhamdulillah, ada generasi, ada zamannya, dan ada masanya. Dan kita bicara tentang tiap generasi nih. Mulai dari VOC hingga zaman Pak Ali Sadikin, hingga zaman modern digitalisasi. Sebagai closing statement, kira-kira untuk membenahi ini atau solusi yang tepat aja, atau ya sebenarnya nggak ada yang tepat sih sebenarnya. Minimal ada penanganan lah, jadi tidak ada berapa aspek yang dirugikan ya, secara hak asasi manusia, pekerjanya, perempuan juga punya hak juga nih, PS nih perlu juga dilindungi dari aspek sosial dan kesehatannya. Menurut lu bagaimana ya sebaiknya yang lebih efektif ya? Iya, yang pertama ini kenyataan bahwa prostitusi itu tidak sulit untuk dihilangkan. Sulit ya? Ya, dari sejarah yang lama banget ya, dari zamannya VOC, zamannya Gubernur Jenderal J.P. Kun, dari ya. zaman Batavia, itu sudah mulai ada muncul sampai sekarang kan. Artinya dirazia, digusur, dibina, tapi tetap nggak bisa dihilangkan, dan kenyataannya sampai sekarang masih ada. Dan selama tadi demand-nya ada, supply-nya ada, ya dia akan terjadi terus. Dan regenerasi. Dan sekarang lebih canggih lagi, digital, ada aplikasinya, lebih canggih lagi kan. Nah, artinya bahwa kita hanya bisa meminimalisir efek dampak dari prostitusi ini, dari sisi sosial, dari sisi kesehatan. Mungkin dari sisi sosial ya harus banyak diedukasi tentang konsekuensi dari sebuah orang yang terlibat di dalam sebuah prostitusi. Pasti ada sesuatu yang memang harus diedukasi di sini, terutama masyarakat supaya paham bahwa ada konsekuensi apabila Anda terlibat di dalam sebuah prostitusi atau ada di dalam sebuah prostitusi. Jangan sampai kita kesulitan mengontrolnya. Ya, sekarang sulit sekali mengontrolnya itu. Iya, karena banyak tak langsung ya. Nah, banyak tak langsung, apalagi pakai aplikasi gitu. Kalau misalnya terlokalisir itu lebih mudah. Terlokalisir, ada tempatnya, kita bisa langsung mantau. Orang lain nggak boleh masuk ke sana kecuali yang memang benar-benar mau ke tempat hiburan tersebut. Oke, Wit. Ada kasus kan seperti itu. Itu nanti kita simpulkan di podcast berikut. Tapi yang jelas memang perempuan ini harus diperhatikan, kaum perempuan harus diberdayakan. Kemudian juga ya itu tadi, supaya punya posisi yang kuat, punya daya tawar yang kuat, sehingga tidak lemah. Hegemoni laki-laki itu tidak terlalu kuat di prostitusi ini. Betul. Oke. Mungkin itu aja ya, kita udah banyak mendiskusikan dari zaman VOC, dari zamannya ya perkembangan yang modern hingga digitalisasi, hingga sampai mendiskusikan aspek-aspek sosial yang perlu diperhatikan ya, khususnya tentang perlindungan pada pekerja PS-nya nih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Wit. Oke, terima kasih karena dia owner juga. Dia pendiri Generasi Optimal. Kita mau pamit. Mudah-mudahan podcast ini ya ini sebagai diskusi ya, ngobrol-ngobrol santai-santai, ngopi ya, ngobrol-ngobrol. Bukan materi ya, cukup berat kalau materi. Tapi kita punya pengalaman akademisi ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Abdul Rahman dari Generasi Optimal pamit. Saya Widiatna. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.